Oke, salam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama channel Rapiul. Nah, untuk pagi ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, untuk hari ini kita sharing-sharing kembali yaitu seputar penakan bebek telur. Intinya nggak bosan-bosan untuk berbagi ilmu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu yang perlu kita waspadai dalam ternak bebek telur. Ada dua penyakit itu harus kita hindari, bisa menyebabkan produksi telur kita, bebek telur kita menurun drastis. Jadi untuk mengetahui apa itu, mari kita simak videonya. Oke, salam jumpa lagi bersama channel Rapiul, yaitu channel pemersatu yaitu para peternak bebek telur pemula. Intinya penyemangat. Dalam peternak bebek telur itu harus ada niat yang semangat. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Tak lupa yaitu karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita syukuri. Nah, untuk hari ini kita tetap sharing-sharing yaitu seputar peternakan bebek telur kembali. Intinya kita nggak bosan-bosan untuk berbagi ilmu dalam peternakan bebek telur, supaya kita dalam beternak bebek telur tidak mengalami kesalahan ataupun kegagalan, maupun dari beternak skala kecil ataupun skala besar. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu hal yang harus kita ketahui, yaitu untuk masalah penyakit yang rawan yang bisa terserang pada bebek, karena penyakit yang umum, karena hal itu bisa terjadi jika kita tidak merawat dengan konsisten. Jadi untuk mengetahui penyakit yang sering terjadi untuk masalah bebek telur ini, jadi mari kita simak. Jadi salah satu penyakit yang akan terjadi pada bebek telur kita yang memang umum, yaitu kelumpuhan pada bebek telur. Itu memang udah ciri khas bebek telur itu mengalami kelumpuhan, apalagi bebek telur itu sistem di angon. Nah, kalau di angon itu udah hampir dia 40% bebek itu bisa terjadi kelumpuhan. Jadi apa pengaruhnya? Nah, intinya untuk masalah bebek kelumpuhan itu yaitu pengaruh dari bangkai-bangkai yang ada di sekitaran tempat dia bermain. Apalagi kan banyak kalau di sawah itu untuk masalah bangkai, entah dia bebek petelur itu mati tanpa ketahuan, tiba-tiba aroma ataupun ulat-ulat itu dimakan bebek petelur, itulah yang mengakibatkan bebek petelur itu mengalami kelumpuhan. Makanya intinya kalau kita ingin memelihara bebek di sawah ataupun angon, kita harus rajin keliling untuk memastikan bangkai-bangkai yang ada di kisaran tempat kita angon itu tidak ada, steril. Itu aja, karena untuk masalah bebek telur, kalau masalah kelumpuhan itu memang rata-rata pasti akan terjadi jika bebek itu diliarkan ataupun diangon. Nah, untuk masalah bebek kandang itu harapan untuk kelumpuhan itu paling kisaran 10% ataupun 5%, karena posisi dia di areal kandang hanya kisaran nggak pala lebar untuk kita perhatikan. Paling dia kalau misalnya ada telur yang lama ataupun nggak keambil, pecah dimakan, itu bisa juga menyebabkan bebek itu lumpuh, ataupun amonia yang tinggi yang nggak kita perhatikan, nggak kita rawat. Makanya kalau untuk masalah bebek telur kandang itu resiko untuk masalah kelumpuhan itu kecil, karena satu kering, kedua kalau atapnya udah memang steril ataupun udah nggak ada bocor, mungkin untuk masalah kelumpuhan kurang. Jadi intinya untuk teman-teman bisa menjaga untuk masalah penyakit yang satu ini, intinya karena pengaruh dari bau nggak sedap ataupun bangkai. Oke, jadi ada lagi yaitu penyakit mata biru yang harus kita waspadai untuk bebek telur. Jadi intinya pengaruhnya yaitu penyebab virus yang masuk ke paru-paru menuju ke otak, yaitu menjadi warna biru.
dan mempunyai ciri-ciri bebek petelur itu lesu, tidak nafsu makan. Intinya dia macam ada kebusukan dalam mulut, jadi menimbulkan bau. Jadi untuk teman-teman, untuk mencegah untuk masalah bebek kandang, kalau bisa kita rajin menyemprot di saat musim penghujan, karena bakteri akan terjadi di saat musim hujan, yaitu pengaruh. Makanya banyak kita itu nggak konsisten. Mungkin kita sebagai para pemula itu rasa malas pasti ada. Kita sama-sama belajar untuk mengurangi rasa malas untuk merawat kandang, yaitu apalagi di musim hujan untuk menyemprotkan. Makanya teman-teman saling mengingatkan kita untuk saling menjaga dan merawat kandang supaya jenis-jenis penyakit tidak akan terjadi pada bebek petelur. Jadi kesimpulannya, kita hanya cukupkan 2 saja untuk masalah penyakit yang sering terjadi pada bebek telur, yaitu kelumpuhan itu harus kita jaga. Intinya kita sebagai peternak kandang untuk resiko memang kecil, cuma kita harus mewaspadai. Makanya untuk bebek liar ataupun bebek angon itu udah hampir dia 40% bisa menanggung resiko untuk masalah kelumpuhan. Dan juga mata biru itu bisa umum, bisa terjadi pada bebek telur kandang. Intinya untuk masalah musim penghujan harus kita perhatikan, karena untuk menjaga virus-virus itu akan terjadi menyebabkan bebek itu nafsu makan berkurang, yaitu menyebabkan segala penurunan produksi telur akan menurun drastis. Oke, jadi cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, tolong tulis komentar untuk unek-uneknya. Dan saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap sehat selalu.